Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan coding selanjutnya yaitu pembuatan untuk transaksi penjualan. Silakan teman-teman membuka aplikasi POS yang sudah teman-teman buka. Kemudian silakan klik aplikasi pos.sln ya. Yang pertama, pastikan teman-teman start dan tidak ada yang error. Jika ada yang error silahkan diperbaiki dulu. Kemudian pastikan saat klik penjualan nanti yang muncul adalah form penjualan. Nah, bagi teman-teman yang diklik form penjualannya belum muncul, silahkan teman-teman buka di bagian form menu, kemudian klik bagian penjualan, klik 2 kali penjualan. Nah, silahkan diketikkan form underscore penjualan sesuai dengan nama formnya ya. .show dialog buka kurung tutup kurung ya. Kalau sudah, harusnya saat diklik tombol penjualan ini nanti akan muncul form penjualan. Pertama kali teman-teman harus pertama adalah di sini ya. Kalian buka dulu, ini namanya nomor faktur, tanggal, jam, kasir. Programnya di mana? Di bagian teks, tanggal, selanjutnya kita sudah di bagian ini, di bagian nama teksnya. Kalau ini bukan teks ya, tapi yang atas ini name-nya, yang NO faktur nomor oh ya, nanti V0 tanggal jadi 0 V0. Kemudian untuk jam diganti V0 jam. Untuk kasir diganti V0 kasir. Bentar. Nah, kalau sudah di bagian kasir ini teman-teman diketik. Sekarang hasilnya kita buat nama Anda dulu ya. Selanjutnya yang pertama kita akan membuat nomor faktur otomatis ya. Nomor fakturnya nanti itu berdasarkan tanggal tahun tambahan timer. Timer ini klik, digeser di sini bebas, mau tangan sini bisa, dan dilepas, klik kiri, di drag and di drop ya. Nah, nanti kan di sini timer pastikan yang pertama itu enable-nya adalah aktif, kemudian durasi eksekusinya enable-nya, kemudian timernya mana ini, enable-nya terus eksekusi setiap 1000 second atau 1 detik. Siap dari 1 detik timer ini akan mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian diklik 2 kali menggunakan oke, tuh. V0 tanggal TX.
jamnya ini isinya second ya. Kita klik penjualan. Nah, harusnya muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian load ya, jangan lupa untuk setiap pembuatan database menggunakan apa namanya VBNet, itu ada perintahnya ini ya. Di bagian atas import system.data.olydb. Di bagian atasnya sini kita enter, kita paste. Oke, kalau sudah, selanjutnya di bagian mana ini kan buat kemarin harus saya sarankan dibuat sama dulu nama databasenya di bagian koneksi ini ya. Kalau nanti namanya beda ya, ini harus disesuaikan dengan nama databasenya ini. Kemudian kalau diklik 2 kali, pastikan teman-teman itu isinya adalah tbl_barang, tbl_jual. Ini dibuat sama dulu semuanya ya, termasuk kolomnya harus dibuat persis seperti ini. Jangan membuat kolom sendiri sementara ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu alur dari program ini. Kalau sudah teman-teman itu tahu alur dari programnya, teman-teman nanti mau membuat database jenis apapun itu tetap bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini kita coba kalau koneksi kita start dulu. Pastikan saat klik bagian penjualan nggak ada yang error, berarti kalau koneksinya ini sukses ya. Selanjutnya kita akan membuat nomor faktur. Nomor fakturnya ini adalah nomor faktur otomatis berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi, tahun, bulan, dan tanggal. Nah, syaratnya kalau di tahun dan bulan yang tanggal tersebut, maka yang depan ini tidak boleh berubah. Kemudian ditambahkan 0001, ini adalah nomor urutnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sebenarnya cukup mudah. Pastikan teman-teman itu membuat nomor namanya sub ya. Sub nomor faktur dulu. Di bagian atasnya sini saya enter. Oh, ini saya matikan dulu. Saya enter, saya ketik ini. Sub nomor faktur buka kurung tutup kurung, enter. Ada sub dan end sub. Kemudian teman-teman isi ini. Database-nya jangan lupa. Ini saya copy dulu semuanya. Saya jelaskan. Nah, CMD sama dengan new oleh DB comment buka kurung tanda kutip select bintang form TBL jual. Jadi dari sini database-nya tadi kan sudah ada perintahnya koneksi. TBL jual di sini teman-teman silahkan isi dulu. Isi atau tidak ya. Nah, kita kosongi dulu. Setelah dikosongi teman-teman, di mana faktur jual, di mana TBL faktur jual, yang fokusnya ini di kolom faktur jual. In select max faktur jual form TBL jual
order by faktur jual descending. Artinya gini, bahwasanya program ini akan mengurutkan dari nomor faktur dari descending itu besar ke kecil. Kalau ascending itu dari kecil ke besar. Jadi besar yang kecil itu artinya bahwa setiap ada transaksi nanti kan angka di belakangnya kan akan tambah terus, gitu ya. Jadi artinya angka yang besar itu sudah dipastikan bahwa itu faktur yang baru. Nah, dibaca, dieksekut, kemudian RD read ya. Jadi kalau nanti if not RD hash row, dipaste, if not RD hash row, di enter, artinya kalau masih kosong ya. Jadi kalau masih kosong, jadi database-nya itu kosong seperti ini, maka dia akan membuat faktur baru ini. Faktur baru akan dikeluarkan. Nah, faktur barunya ini faktur.txt. Jadi pastikan di sini itu teman-teman sudah mengganti namanya ini F0 nomor faktur. Nah, kalau sudah teman-teman ganti, nanti akan diisi dengan format buka kurung now. Dia akan mengambil tanggal dan bulan, kemudian dibuat formatnya seperti ini, years, month, day. Jadi kalau sekarang itu tanggal 4 Juni 2021, maka formatnya harusnya seperti ini, 210604 ya. Kemudian ditambah 0001 ditambah 0001. Nah, kita akan coba nomor fakturnya di bagian form penjualan load itu. Kita buat perintah call nomor underscore faktur ini ya. Jadi saat dibuka pertama kali programnya, dia akan mengeksekusi ini. Kita save. Karena masih kosong, harusnya dia akan membuat nomor faktur baru. Nah, ini ya, benar ya. 2106040001. Oke, ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar, selanjutnya kita akan lanjutkan ke program selanjutnya. Jika, nah ini else, jika ternyata nomor fakturnya ada. Nah, kalau nomor fakturnya ada, maka dibuat ini perintahnya. Dan enter. Jadi ini adalah if bersarang. If di dalam if ya, namanya ini if bersarang. If Microsoft.visualbasic.left, left itu berarti akan mengambil karakter dari kiri, teman-teman. Nih ya, mengambil dari ini. Jadi kalau ternyata ini ditemukan faktur ya, fakturnya itu akan dibaca dari kiri sebanyak rd.getString 0 dari murai depan 0 sebanyak 6 digit 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah ketemu 6 digit, kalau tidak sama dengan format sekarang, kalau tidak sama dengan YY momon, maka dia akan mengeluarkan faktur baru. Nah, dia mengeluarkan faktur baru. Contohnya ya, ternyata harinya beda. Nah, harinya beda, harusnya dia akan mengeluarkan faktur baru dan dimulai dari angka 0. Jadi kalau harinya beda kan berarti begini. Oke, kita akan buat ini aja. Kita akan coba masukkan di sini fakturnya. Ini adalah sesuai dengan bulan sekarang. Tanggal jualnya misalkan harusnya sama, jamnya misalkan ini ya,
grand totalnya 6, dibayar 10, kembaliannya 0 ya, Joko. Oke, kita akan coba. Ini ada tanggal sama dengan ini. Dia harusnya nanti kosong ya. Oke, kita akan buat tanggalnya berbeda. Change date, kita buat tanggalnya tanggal 5 ya, besok ya. Kita start penjualan. Nah, 210605 tanggal 5 ya. Nah, bagaimana kalau tanggalnya sama dengan sekarang? Kalau tanggalnya sama dengan sekarang itu harusnya kosong. Nah iya, harusnya kosong ya, karena ya ini tadi. Jadi kalau formatnya itu tidak sama dengan ini, maka akan dieksekusi ini. Nah, bagaimana kalau tanggalnya sama? LC. Nah, kalau tanggalnya sama berarti dia nomornya harus tambah ya. Jadi kalau sudah ada 1 harusnya ada 2. Kalau di database ada 002 harusnya ada 3 dan seterusnya. Maka perintahnya menjadi ini. Nah, perintahnya ini. Jadi nomor faktur.txt, nomor fakturnya ini nanti akan membaca database ya, membaca database karena databasenya ini, oh ini ada ini. Tetapi ini bulannya ada. Tapi nomor fakturnya 01, berarti ditambah angka 1 ini harusnya nanti akan 2. Karena kan ini sudah ada databasenya. Kita coba, harusnya yang dieksekusi ini ditambah 1 ya. Jadi faktur jual yang ada di sini, faktur jual di database akan ditambah angka 1. Kita start, kita klik penjualan, harusnya belakangnya 2. Nah, berarti kalau belum muncul seperti ini ada kesalahan ya. Kita save dulu. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 4. Oke, kita coba penjualan, cek ada kesalahan apa ini. Oke, masalahnya tadi ini belum disimpan ya databasenya. Nah, seharusnya kalau sudah ada datanya sama dengan tanggalnya, maka ini akan tambah 2 ya. Ini ya perintahnya di sini. Oke, ini sudah jalan. Nah, setelah manufaktur otomatisnya itu sudah jalan, selanjutnya kita akan mendisable ya, mendisable sehingga tidak bisa diedit itu ya. Jadi form penjualan ini yang pertama ini non editable, jadi di sini harus saya buat perintah enable ya, enable. Jadi enable ini dibuat false, tanggalnya ini juga enable-nya saya buat false, jamnya ini juga sama false, ini nggak boleh diedit, false. Kita coba start penjualan. Nah ini ya, jadi teman-teman ini nanti sebentar, ini masih bisa diedit, harusnya sudah nggak bisa. Oke, di sini saya kembalikan lagi, jadi enable-nya tetap true ya. Mana enable-nya true?
labelnya true. Nah, yang dirubah itu read only. RR mana R? Read only ini true. Ini read only-nya true. Nah, ini juga true karena kan sudah dibuat otomatis ya. Jadi ini nggak boleh diedit ini sama kasirnya. Read only true, kita save. Nah, tujuannya apa? Read only-nya itu diaktifkan supaya itu hanya bisa dibaca tok, nggak bisa ditulis. Karena ini dibuat oleh sistem secara otomatis. Ya, ini harusnya kalau diketik itu, nah ini masih jalan. Itu harusnya sudah nggak bisa ini. Read only true. Coba enable. Kita save ya. Ini mungkin software saya ini bermasalah. Ini masih bisa diedit. Ini harusnya nggak bisa diedit. Ini kemungkinan ya karena di sini sudah grey ya. Karena ini sempat error kemarin. Oke, intinya kalau ini dibuat read only-nya true itu harusnya nggak bisa diedit. Nah, tetapi tempat saya ini bisa diedit. Ini berarti ada yang error ya. Yang errornya ini punya saya ya. Silahkan teman-teman coba, harusnya nggak bisa diedit ya. Nah, setelah itu kita akan memprogram ini ya. Ini. Jadi nanti softwarenya itu kalau saya klik input penjualan. Di sini saya klik misalkan kodenya itu 1111 enter. Nah, itu nanti akan muncul di sini nama barang, kode barang, jenis satuan, jenis barang dan seterusnya. Makanya pastikan di bagian tbl underscore barang ini teman-teman isi kode barangnya, kita buat seragam ya, 1111. Nama barangnya adalah pensil, jenis barang ATK, satuan barang pieces. Harga belinya 1000, harga jualnya 1500, stoknya 4000. Kemudian kode barangnya ini 1112 yang kedua. Kemudian nama barangnya ballpoint, jenis barangnya adalah ATK, satuan barangnya adalah pieces, harga belinya adalah 1500, harga jualnya adalah 2000. Kemudian stoknya adalah 100. Dibuat sama dulu ya. Setelah itu kita akan coba memprogram atau membuat coding. Kita matikan dulu. Kita masuk klik di sini. Di sini bukan karena ditekan enter, maka kita pilih key press. Oke, ini kita simpan dulu. Coba ini saya close ya. Saya akan buka lagi. Kalau teman-teman nggak usah di close. Ya, kita akan coba apakah tadi itu tetap error. Oh ya, ini ternyata masih tetap error. Oke, nggak apa-apa. Jadi di bagian kode barang, oke, kita akan pertama kali kita akan merubah namanya dulu ya. Oke, yang pertama ini itu diganti namanya dengan nama V0KD barang. Yang ini diganti V0 nama barang. Jadi bawahnya ini di depannya diganti V0 gitu aja, ditambahkan V0. Yang ini V0 jenis barang. Yang ini namanya di bagian name V0 satuan. Yang ini namanya V0 harga barang. Di bagian HTT
atau quantity itu V0 HTY ya. Kemudian di total barang itu V0 total barang ya. Jadi untuk yang ini itu di bagian read only true. Nah, ini bisa tahu kalau yang ini bisa. Tapi kenapa yang ini tidak bisa? Ini kan sama-sama teks. Ya, ini fix single. Ya, kita rubah border style-nya ini buat fix single aja. Ini juga buat fix single. Ini juga buat fix single ya. Ini juga buat fix single. Kita save, kita coba run. Oke, masih bisa. Oke, yang penting nanti kita fokus ke sini, nanti kita akan perbaiki pelan-pelan. Oke, di bagian V, kalau sudah diberi nama, namanya V0 KD barang, di bagian keypress ini kita buat perintah ini. If a.keypress sama dengan chr buka kurung 13 then. Diketik dulu, kalau udah ditekan enter ya, pastikan di bawahnya ada end if. Jadi kalau atasnya ada if, nanti jodohnya itu dengan end if. Artinya apa? a.keypress sama dengan chr buka kurung 13 tutup kurung then, itu ini adalah karakter di keyboard. Jadi enter itu kalau di VB.NET itu kodenya adalah chr buka kurung 13 tutup kurung. Nah, nanti spasi itu beda lagi karakternya ya. Jadi kalau ini di enter, maka nanti perintahnya ini. Perintahnya adalah cmd new db select from tbl barang. Dia akan cek select tbl barang. Kemudian mana ini? Di mana kode barang? Kode barang ini ya. Yang dimasukkan di V0, yang dimasukkan di sini. Nah, dibaca ini ya, RD ini dibaca. Nah, jika ditemukan, nah ini, jika ternyata itu kode barangnya ada, gitu kan bunyinya gitu. If rd.ashrow sama dengan true, then jangan lupa jodohnya ini adalah and if. True ditemukan, nah maka nanti akan mengeksekusi ini. Nah, V0 nama barang.txt, V0 nama barang.txt itu akan diisi dengan read item, akan diisi database dengan nama barang atau pensil dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata itu tidak ditemukan, nah, else tidak ditemukan, maka nanti akan dieksekusi yang ini. Artinya apa? Nek, kalau tidak ditemukan nanti ini ya. Di sini ini nanti akan dikosongkan atau di clear. Kemudian akan ada message box, barang ini tidak ditemukan, garis miring kode barang tidak ada di database ya. Oke, nah di sini ada sebuah ini ya, quantity sama dengan file rd.item membaca stoknya ya. Nah, jadi ini nanti di bagian quantity ini akan disimpan di bagian memori ya, makanya di sini nanti ditambahkan sebuah konstanta atau ini ya.
Jadi ini dijabarkan, kuantitinya dijabarkan di paling atas. Bahwa quantity ini adalah berupa angka. Kita akan coba. Kita akan klik penjualan. Kode barang yang ada itu kan 111 ya. Kita masukkan. Aduh, mana ini? 1111 enter. Nah, kenapa belum bisa? Oke, barang keypress ya. Oke, yang ini RD. Kita akan coba lagi. Oke, ini memang programnya ini agak errornya harusnya udah benar. Oke, kita akan tes ya. Di bagian penjualan, kemudian kita masukkan angka 1111 enter, harusnya keluar seperti ini. Ya, kemudian ini sudah read only, sudah nggak bisa diedit sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, tadi itu kenapa punya saya itu kok walaupun sudah diedit di bagian desainnya itu nggak bisa jalan. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan hal yang sama seperti saya, itu pastikan yang ini ya, diklik aplikasi POS di bagian bin, bagian debug. Nah, ini loh, aplikasi POS.exe nya dihapus saja. Nah, kemudian di debug baru start, nah, dihapus, kemudian nanti dijalankan, maka nanti akan muncul aplikasi POS yang baru. Nah, ini terjadi kalau misalkan teman-teman itu sudah pernah mengganti formnya ini. Formnya sudah menghapus, mengedit, menambahkan dan seterusnya. Kalau nggak jalan, caranya seperti itu. Oh, berarti gitu ya. Berarti script ini sudah bisa jalan yang bagian ini ya, keypressnya. Selanjutnya kita akan mengedit yang bagian ini. Kita akan memasukkan coding di bagian quantity. Jadi kalau misalkan ini quantity-nya itu saya masukkan jumlahnya 4, saya enter, nanti otomatis total barangnya ini akan muncul, kemudian akan masuk di bagian bawah sini ya. Jadi pastikan yang pertama namanya ini adalah V0HTY ya, sudah dipastikan, klik 2 kali. Kemudian di sini ada HTY text change. Jadi saat terjadi perubahan apa itu namanya, nah ini perintahnya adalah ini ya, ketik dulu try enter. Nah, nanti akan jodohnya try itu catch X as exception, kemudian and try. Nah, di bagian sini kita total harganya. Jadi kalau V total harga ini, nah ini V0 total harga hasilnya, maka sama dengan file buka kurung V0 harga.txt ini ya, ini dikali ini gitu ya. Jadi ini V0 harga.txt dikali V0 HTY. Kenapa kok di depannya ada file? File ini supaya nanti bahwa
segala sesuatu yang kita masukkan di sini walaupun angka itu sebenarnya dibaca teks. Jadi kalau dikalikan nanti nggak bisa. Makanya teks ini kita dirubah dulu menjadi angka. Ya, jadi makanya di depannya ada tulisan val buka kurung v0 harga.txt dikali val buka kurung v0 gty.txt. Nah, kalau misalkan nanti ini kosong, maka di bagian v total harga.txt ini juga kosong. Ini ya, mana ini? View code. Ini juga kosong, makanya ini disimpan. Gitu ya, v total harga.txt sama dengan kosong. Oke, ini kita akan coba. Kita akan coba dulu penjualan, kita masukkan kode yang sudah kita masukkan ya, 1111 gitu ya. 1111 enter, kita masukkan angka 4. Nah, sudah ke total sendiri. Nah, sekarang kalau sudah kita masukkan angka 4, kita tekan enter, itu harus masuk ke sini. Nah, caranya ini kita buat coding dulu. Nah, berarti dari GTY text string ini kita ganti key press. Jadi saat menekan tombol di keyboard, mana key press? Key press ya. Nah, kita cari yang bagian key press mana? Ya, kita cari aja biar cepat. Nah, ini ya, quantity key press. Nah, ini jika ditekan enter. Nah, ini bunyinya jika ditekan enter. Di enter dulu ya, biar ada jodohnya if dengan nif. Jika ditekan enter, CHR13 itu adalah tombol enter, maka ini saya copy dulu semua aja. Maka yang pertama kali data grid view.row add, maka nanti yang ini data grid ini itu akan memasukkan ini ya. Ini jadi data yang masuk di sini itu akan dipindah ke sini, pindah 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 ke sini gitu ya. Terus quantity-nya itu quantity dikurangi val v0 gitu ya. Jadi nanti akan dikurangi, jadi jumlah yang ada di sini nanti akan dikurangi dengan yang sudah dimasukkan. Kemudian kal bersih barang. Kal bersih barang itu saat di enter itu nanti ini saat dimasukkan itu kan nanti akan muncul data yang diambil dari database. Kemudian kalau di enter ini harus di clear. Makanya di sini kita akan buat sebuah subprogram ya. Namanya sub bersih barang. Kita kasihkan di paling atas saja supaya nanti lebih mudah. Di bagian enter ini ya, klik kanan, paste sub bersih barang, enter dulu. Kemudian silahkan di ketik ini. Nah, perintahnya apa ini yang akan dihasilkan? Jadi kalau sudah di enter ini nanti V0 nama barang, V0 satuan, V0 jenis barang dan seterusnya itu akan di clear. Jadi V0 barang ini ya, nanti akan di clear, ini di clear dan seterusnya. Nah, kemudian di sini masih ada juga sebuah sub namanya grand total. Nah, grand total ini belum kita buat. Kita akan buat subprogramnya grand total. Sub, nah depannya jangan lupa tambahin sub. Jadi sub rutin ini dieksekusi jika dibutuhkan. Kita save dulu.
grand total. Nah, diketik dim jumlah as desimal sama dengan 0. Jadi di situ kita akan membuat sebuah deklarasi baru, namanya jumlah, dijadikan desimal dan konstantanya adalah 0. Jadi kalau belum ada apa-apanya dianggap jumlah itu nilainya adalah 0 ya. Selanjutnya mana ini? Oke, ini dulu. For I as integer sama dengan 0 to data grid. Kita enter dulu. Nah, for itu judulnya dengan next. Ini mau looping bersyarat. Jadi I itu biasanya tidak usah dideklarasikan, nggak apa-apa kalau di VBNet ya. I adalah integer dari 0 sampai data grid row. Jadi sampai barisnya ini. Yang terisi itu ada berapa? Nanti kalau misalnya terisi 1 berarti ya nanti hanya di looping sebanyak 1 kali. Kalau di sini nanti ada barisnya ada 5, berarti nanti akan melakukan looping sebanyak 5 kali. Tujuannya apa? Tujuannya digunakan untuk menjumlah yang ini, yang total harga. Ya. Oke, perintahnya ini ya. Mana ini? Oke, perintahnya adalah jumlah sama dengan jumlah plus data grid view row I titik sel 6. Artinya jumlah ini 0 ya, sama dengan jumlah ditambah data gridnya di bagian sel 6. Sel 6 itu dihitung dari sini. Sel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa yang ini? Karena kita yang akan menjumlahkan yang ini, yang di sel 6 itu ya. V0 grand total .txt sama dengan jumlah. Jadi jumlahnya ini. Jadi ini barisnya ada berapa, nanti akan dijumlah di sini. Nah, grand total .txt itu yang mana? Yang ini. Makanya ini harus dirubah dulu. Ini namanya apa ini? Kita cek. Masih textbox 5 toh. Kita paste. V0 grand total, enter. Kita akan coba. Kita start. Nah, keychart is not number is system. Nah, keychart. Ini kemungkinan ada Oke, ini ada yang error. Kita cek dulu. Satu, enter. Berapa ini? 4. Enter. Oke, belum bisa jalan. Berarti kita cari mungkin yang tadi kita buat. Oke. Karena tadi kita itu membuat coding di sini, bisa jadi line berapa itu. Jadi kalau ada yang error dibaca deskripsinya ya. Keychart is not a member of system.event arts file from penjualan. Berarti yang error di bagian form penjualan, line-nya 79. Kita cari ini. Kenapa ini nggak bisa? Karena di sini saya salah meletakkan. Jadi tidak
ada deskripsinya. Jadi di sini bukan di bagian, kita salahkan. Exchange. Nah, bukan di margin change, tapi di sini di bagian key press. Mungkin saya salah ketik ya tadi. Saya mengucapkan key press, tapi yang saya klik itu ke margin change. Jadi ini saya pindah. Saya cut. Oke, terus ini nggak dipakai kan, dihapus saja. Harusnya tidak error. Oke, kita 1 enter, 4 enter. Nah, bisa masuk ya teman-teman, langsung di total. Kemudian kita masukkan satu lagi, kita masukkan 10. Nah, sudah dijumlah 21.000 ya. Oke, ini sudah oke. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan dengan stok yang lebih banyak. 1112 enter. Di sini 112 itu stoknya 100. Kita masukkan angka berapa ya? 100 ya? 102 enter. Nah, ini ternyata masih dieksekusi. Harusnya tidak bisa ya, karena stoknya kan melebihi stok, jadi harus terkunci. Oke, kita akan perbaiki codingnya. Apakah saya memasukkan salah? Oh ya. Oke. Nah, ada yang salah ya, ada yang masih kurang. Jadi di sini ternyata masih ada if, jadi tidak langsung ini dimasukkan, tetapi ada syaratnya lagi, teman-teman. If file hty dot. Nah, ini. Jadi ada syaratnya lagi. Paste, kita enter. Oke, kita pindahkan ini, bawahnya ini kita pindah ke atas. Artinya apa? Ini bisa masuk, data itu bisa masuk dan bisa ditotal, itu dengan catatan bahwa quantity.txt-nya itu kurang dari quantity. Jadi artinya kalau kita masukkan di sini itu melebihi stok yang ada di stoknya sini, maka dia akan ditolak. Ya, akan ada error. Nah, if, nah kemudian ini ditambahkan else. Maka akan muncul message box ya. Message box-nya itu, jadi kalau melebihi stok dia akan memunculkan error. Kita klik start. Nah, gini. Jadi jika kurang melebihi stok, maka akan muncul message box .show buka kurung, maaf Anda memasukkan jumlah barang melebihi stok yang ada, stok yang tersedia tinggal. Nah, akan dimunculkan berapa jumlah stok yang ada. Oke, klik penjualan. Kita masukkan 1112 enter. Kita masukkan 102 melebihi stok. Nah, akan muncul maaf Anda memasukkan jumlah barang melebihi stok yang ada, stok yang tersedia tinggal 100. Ini ya, tinggal 100. Kemudian bagaimana kalau kita buat 90, harusnya bisa masuk. Nah, ya kan. Oke, begitu.
Nah, ini harusnya sudah masuk ke database ya, tapi nanti databasenya nanti dulu. Kita akan mengotak-atik dulu apa itu namanya bagian user interface-nya dulu sebelum database masuk. Oke, selanjutnya saat kita masukkan dibayar berapa, nanti kembaliannya berapa, itu sudah dihitung secara otomatis. Nah, kita akan selesaikan dulu yang non database dulu. Nah, jadi ini dibayar berapa kan belum tahu ini. Diklik 2 kali dibayar berapa. Text change-nya itu nanti perintahnya ini. Kita menggunakan try. Enter. Kemudian ini bukan TSC3, tapi kita akan ubah dulu menjadi V0 grand total. Apa itu? V0 dibayar. Oke, kita akan rubah formnya ya. Ini namanya V0 apa dibayar. Kemudian yang ini V0 dikembalikan. V0 dikembalikan. Setelah itu diklik 2 kali yang ini. Ini saya hapus saja. Oke, saya hapus. V0 dibayar ya. Kita ketik lagi try, enter. V0 dibayar mana? Kita cari aja. Ini adalah rumusnya. V0 dikembalikan .txt sama dengan file. Jadi ini itu hasilnya dari V0 dibayar. Sebentar. V0 dikembalikan ini itu hasilnya dari inputan di sini. File dibayar, V0 dibayar dikurangi ini ya. Dikurangi V0 grand total. Nah, nanti kalau itu kosong ya nanti di bagian V0 dikembalikan itu juga harusnya kosong. Nah, makanya perintahnya ini. Kita coba penjualan. Kita masukkan 1111, enter. Kemudian kita masukkan berapa? 5, enter. Kemudian kita masukkan 1112, enter. Kita masukkan 10, enter. Kemudian ini dibayar sejumlah 100.000 misalkan 100. Nah, maka uangnya 100.000 dikurangi 27.500, maka uang yang dikembalikan adalah 72.500. Oke, untuk coding non database sampai di sini dulu ya. Silakan teman-teman mengerjakan ininya dulu. Jadi belum melakukan update di database. Itu nanti dilanjutkan ke video berikutnya ya.